Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi PAT biologi part yang ketiga ya, dimulai dari nomor 21 sampai nomor 30 ya. Langsung saja kita mulai. Untuk nomor 21 ya, kisi-kisinya adalah menganalisis akumulasi energi yang ada pada tingkatan trofi piramida ekologi ya. Trofi atau menentukan piramida ekologi ya, pada trofi 1 sampai trofi teratas ya. Ini saya tampilkan gambarnya ya. Nah, misalkan nanti ada dimulai dari trofi 1 itu, misalkan ini pada ekosistem air laut ya, atau di ekosistem air ya. Di produsen itu termasuknya adalah trofi 1 ya. Terus kemudian lanjut zooplankton itu termasuknya trofi 2. Nah, untuk aliran energi itu yang terbesar adalah dimulai dari trofi 1. Terus untuk trofi 2 itu aliran energi akan berkurang ya. Terus di trofi 3-nya akan berkurang lagi. Contoh ini sudah saya tampilkan di gambar. Misalkan di fitoplankton adalah aliran energinya adalah 1000 Joule, maka di zooplankton nanti akan berkurang ya, misalkan 100 Joule. Terus di ikan kecilnya itu nanti 10 Joule, sampai di ikan besar adalah 1 Joule ya. Berarti untuk aliran energi pada ekosistem air tawar itu semakin ke atas atau semakin ke dari trofi 1, semakin dari trofi 1 sampai trofi teratas itu maka aliran energi semakin berkurang. Selanjutnya untuk kisi-kisi di nomor 22 ya, menjelaskan interaksi antar populasi ya. Interaksi pada makhluk hidup itu nanti dalam istilah biologi nanti ada 5 ya. Itu yang pertama ada simbiosis komensialisme, simbiosis parasitisme, terus simbiosis mutualisme, predasi, dan kompetisi ya. Ini sudah ada pengertiannya, tinggal nanti dalam contoh soalnya atau dalam soalnya itu bagaimana ya. Yang penting kalian memahami konsep ini ya, simbiosis, komensialisme, parasitisme, mutualisme, predasi, dan kompetisi ya. Misalkan nanti ada berikan contoh predasi, atau ada sebuah contoh, ada kambing, terus kerbau, sapi dalam satu lingkungan atau dalam satu ekosistem sama-sama makan rumput. Nah, itu berarti contoh dari kompetisi ya. Kalau contoh predasi bagaimana? Ya, misalkan ada serigala terus ada kambing, maka serigala itu akan memakan kambing atau memangsa kambing, itu berarti contoh dari predasi. Untuk simbiosis mudah ya, ini sudah saya tampilkan gambarnya, nanti bisa dicari sendiri. Terus untuk selanjutnya di kisi-kisi di nomor 23 yaitu mengidentifikasi bakteri yang berperan dalam daur nitrogen. Nah, ini saya tampilkan ya, daur nitrogen di udara atau nitrogen bebas itu belum bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup secara langsung, maka harus diubah terlebih dahulu ya. Dari nitrogen akan menjadi amonium itu melalui proses yang namanya fiksasi ya. Fiksasi lah, bakteri yang berperan itu adalah umumnya adalah itu, nah misalkan nitrogen bebas akan difiksasi secara biologis, yaitu bakterinya yang berperan adalah rhizobium. Terus dari nitrogen bebas di udara akan diubah ke amonium, itu prosesnya namanya amonifikasi. Terus akan dari amonium diubah menjadi nitrit, maka nanti prosesnya namanya nitrifikasi ya. Nah, bakteri yang berperan pada proses nitrifikasi adalah Nitrosomonas dan Nitrosococcus ya. Terus dari nitrit akan diubah menjadi nitrat, itu prosesnya namanya nitratifikasi ya. Nitratifikasi, bakterinya yang berperan adalah Nitrobacter. Terus dari nitrat akan kembali ke udara bebas lagi, itu namanya prosesnya namanya denitrifikasi. Nah, bakteri yang berperan adalah
Clostridium pseudomonas, yaitu untuk daur nitrogen ya, tumbuhan itu bisa memanfaatkan untuk nitrogen bebas di udara itu harus berupa nitrat ya, ini prosesnya, dan bakteri yang berperan. Terus selanjutnya di nomor 24 menjelaskan peran komponen abiotik dalam ekosistem ya, ini contoh. Nah, misalkan ini langsung saya berikan contoh soalnya ya. Tumbuhan memerlukan komponen abiotik untuk pertumbuhan. Terus untuk perkecambahan dan penyebaran biji. Nah, komponen abiotik yang berperan adalah apa ya? Ya, yaitu adalah air. Nah, supaya nanti bisa berkecambah itu tumbuhan memerlukan air. Air termasuknya adalah komponen abiotik. Terus selanjutnya di nomor 25 kisi-kisinya yaitu menyimpulkan peristiwa yang akan terjadi jika salah satu komponen dalam ekosistem hilang ya. Ini ada hubungannya di nomor 21 ya. Misalkan saya tampilkan piramida makanan, ada salah satu komponen ya di trofi 1 atau di trofi 2 atau di trofi 3 itu ada yang hilang atau ada yang rusak atau mengalami kerusakan atau mengalami kehilangan ya, atau punah, mengalami kepunahan ya, maka akan terjadi apa ya, aliran energi akan terjadi atau tidak optimal. Nah, aliran energi itu berjalan secara tidak optimal ya, atau nanti akan mengalami gangguan atau tidak optimal proses aliran energinya karena ada salah satu komponen yang hilang atau rusak. Terus selanjutnya di nomor 26 kisi-kisinya yaitu upaya memecahkan masalah mengenai kerusakan lingkungan ya. Apabila nanti terjadi kerusakan lingkungan ya, misal di ekosistem pegunungan atau di ekosistem perairan ya. Nah, ini saya tampilkan aja yang untuk di ekosistem dataran tinggi, yaitu maka nanti kalau ada kerusakan lingkungan maka nanti adalah dapat menyebabkan bencana alam ya. Contohnya kalau misalkan dataran tinggi itu nanti bisa terjadi tanah longsor ya, maka untuk mengantisipasinya maka itu digunakan pertanian yang menggunakan model terasering ya, terasering atau nanti setelah pohon ditebang maka nanti akan ditanam kembali ya, atau reboisasi, itu untuk supaya ekosistem di dataran tinggi itu tidak rusak ya. Terus selanjutnya di nomor 27 yaitu kisi-kisinya adalah menjelaskan proses pembuatan kompos ya. Proses pembuatan kompos ini saya tampilkan gambarnya ya. Yang pertama, sampah itu harus dipilih ya, dipilih-pilih, nanti dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Terus kemudian yang anorganik bisa dijual lagi atau didaur ulang. Terus untuk yang sampah organik bisa dimanfaatkan untuk kompos. Nah, untuk proses pembuatan kompos tersendiri itu harus memanfaatkan atau membutuhkan yang namanya mikroorganisme, yang biasanya yang digunakan adalah bakteri EM4 ya. Nanti bisa terjadi atau bisa membuat kompos ya. Ya, proses pengolahan sampah. Ya, selanjutnya kisi-kisi nomor 28 yaitu menganalisis upaya penanggulangan sampah. Menganalisis penanggulangan sampah ya. Untuk proses sampah sendiri atau nanti supaya tidak terjadi penumpukan sampah, kita bisa menggunakan prinsip 5R ya. 5R yaitu reduce, reuse, recycle, replace, dan repair. Untuk pengertiannya reduce ini sudah ada di gambar sendiri ya, mengurangi sampah yang kita hasilkan atau mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Contohnya mengurangi penggunaan kertas atau kertas tisu, yaitu diganti dengan sapu tangan ya.
Nah, itu contohnya reduce. Terus reuse itu menggunakan kembali ya, menggunakan kembali, misalkan baju lama atau baju yang masih layak pakai itu bisa digunakan kembali. Terus recycle, mendaur ulang, contohnya itu bekas botol plastik nanti digunakan sebagai pot ya. Terus untuk replace, itu mengganti atau menghindari barang yang sekali pakai dengan barang yang bisa dipakai berulang-ulang. Misalnya kita membawa kantong sendiri saat berbelanja ya, membawa kantong plastik sendiri dari rumah saat berbelanja ya. Itu untuk langkah-langkah mengantisipasi supaya nanti tidak terjadi penumpukan sampah. Untuk yang terakhir repair, itu yang kelima, yaitu memperbaiki atau merawat barang-barang yang rusak agar dapat dipakai kembali ya. Contohnya yaitu jika kita memiliki sepeda motor, nah itu maka perlu dirawat ya, diperbaiki agar tidak rusak, tidak beli lagi ya. Nah, itu contoh-contoh untuk menanggulangi sampah. Terus selanjutnya yaitu kisi-kisinya di nomor 29 ya. Ini masih sama, ada kaitannya dengan nomor 28 ya. Memberikan contoh kegiatan recycle. Ya, ini ya. Recycle tadi apa berarti? Mendaur ulang sampah ya. Contohnya tadi ya, bekas botol plastik itu bisa digunakan untuk pot atau kertas, didaur ulang sebagai nanti kerajinan tangan ya, bernilai ekonomis. Nah, itu ya nomor 29 udah ya. Terus selanjutnya di nomor 30 ya, kisi-kisinya yaitu menganalisis penyebab polusi udara dan dampaknya ya. Nah, ini saya tampilkan, yaitu untuk zat pencemaran udara yang biasa umumnya adalah, yang pertama adalah CFC. CFC itu klorofluorokarbon, yaitu nanti bisa mengakibatkan penipisan ozon ya. Untuk penghasil zat CFC ya biasanya apa ya, AC itu pendingin ruangan. Terus ada karbon dioksida, CO2, itu nanti akan berdampak pada pemanasan global atau efek rumah kaca. Terus ada SO2, sulfur dioksida, yaitu dapat mengakibatkan hujan asam ya. Nah, biasanya itu asap pabrik. CO2 itu pada asap kendaraan bermotor. Terus nitrogen dioksida itu dapat mengakibatkan keracunan atau kerusakan pada paru-paru ya. Itu biasanya adalah pada asap generator atau genset. Terus selanjutnya ada CH4 atau metana, yaitu nanti bisa mengakibatkan pemanasan global atau efek rumah kaca ya. Tergantung nanti yang dicontohkan apa ya, misalkan di soal yang mengakibatkan penipisan ozon yaitu zat apa, CFC atau CH4 dan seterusnya ya. Pokoknya poin pentingnya adalah ini ya. Sekian dulu penjelasan dari saya, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila video ini bisa bermanfaat untuk kalian, maka bantu kami dengan subscribe, like, dan komen di channel kami, yaitu YouTube Berkah Belajar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.